Juli tahun 1943, Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya dan pihak Soviet masih sibuk mengebuk balik pasukan Jerman. Siang itu, 2 pesawat twin engine dari pasukan Soviet sedang melakukan tes udara. Perjalanan dikomando oleh pilot Mayor Dima yang berada di pesawat depan. Pesawat satunya lagi dikendarai oleh Kapten Andrei Grishkov dengan navigatornya yang akrab dipanggil Linko. Saat itu kedua pesawat ini hendak turun menuju landasan ketika kemudian satu buah pesawat Jerman muncul dari arah belakang. Pesawat musuh melancarkan tembakan dan terkena pada baling pesawat depan. Mayor Dima pun berusaha keras untuk mengontrol pesawatnya. Perlindungan lalu diberikan oleh pesawat Kapten Grishkov dari belakang. Mereka melakukan serangan balik dan berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Sementara itu, laju pesawat depan makin tidak terkendali. Setelah krunya lompat keluar, Mayor Dima masih berusaha keras mengendalikan pesawatnya. Namun makin lama ketinggian pesawat pun makin rendah, Mayor Dima dipaksa ikutan loncat dengan parasutnya. Pesawat yang tak berpilot ini pun terus meluncur menuju daratan dan ternyata malah mengarah menuju area markas Angkatan Darat di daerah sana. Pesawat itu pun mendarat dengan menabrak gudang senjata markas tersebut. Ketika Mayor Dima masih sibuk dengan parasutnya, ia sudah kedatangan para tentara dari kesatuannya sendiri yang mana bukannya hendak membantu namun untuk menangkapnya. Setelah ditangkapnya Mayor Dima, 4 kru lain lalu disidang di hadapan pihak Angkatan Darat. Kapten Grishkov dan semuanya ditanya perihal kejadian yang telah terjadi. Mereka pun menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka alami. Hal yang menjadi keheranan pihak Intel, kok bisa pesawat itu jatuh tepat di atas gudang senjata. Mereka mencurigai jangan-jangan si Mayor Dima ini adalah seorang mata-mata. Kapten Grishkov jadi kesal mendengar temannya dicurigai demikian. Sudah lama ia temenan dengan Mayor Dima. Namun demikian pada akhirnya, keempat kru pesawat ini pun dibebaskan. Kapten Polisi dan Sersan Filipov cenderung percaya bahwa si Dima ini memang tidak bersalah. Insiden itu makin bikin kesal Kapten Grishkov yang sebelumnya memang sedang kesal kepada pihak markas pusat. Dia ini sedang mencari info tentang keberadaan tunangannya yang mana bernama Katia, namun sampai saat itu ia masih belum mendapat jawaban. Kekesalannya itu kembali ia lampiaskan kepada Kapten Polisi yang hendak meninggalkan lokasi. Grishkov mendesak agar Dima dibebaskan dari tuduhan, namun Polisi pastinya tidak mau didikte. Keduanya pun bersitegang sampai muncul ucapan Grishkov yang lumayan menghina Polisi. Pihak Departemen Pertahanan Pusat saat itu sedang membahas tentang info yang baru mereka dapat tentang produksi senjata rudal milik Jerman. Pengembangan rudal baru ini telah mencapai tingkat akhir sebelum akan dilakukannya produksi massal. Pihak mereka sudah merencanakan aksi sabotase untuk menggagalkan tes akhir yang mana akan dilakukan oleh pihak lawan. Mereka sendiri sudah mengirim anggota gerilya untuk menyusup ke daerah sasaran, namun kondisinya kini tidak menggembirakan. Sudah beberapa hari, mereka kehilangan kontak dengan pasukan gerilya itu. Andrei Grishkov dan kawan-kawan saat itu sedang asik menonton layar tancap ketika panggilan dadakan tersebut tiba-tiba datang. Kolonel Kulik dari pihak intelijen menyampaikan pesan yang mengandung misi pihak pusat. Grishkov dan rekan ditugaskan untuk mengantarkan para penerjun ke sebuah posisi di mana terakhir pasukan gerilya melakukan kontaknya. Areanya nggak jauh-jauh dari lokasi tes rudal yang akan dilakukan oleh pihak Jerman yang mana berada di daerah perbatasan Ukraina. Mereka pun diberikan arahan tentang rute yang harus dilalui karena barikade pertahanan udara di areal tersebut sedemikian ketat. Bersiaplah Andrei Grishkov dan para teman untuk melakukan pemberangkatannya. Dari 3 orang penumpang, pihak pusat lalu menambahkan lagi 1 orang yang harus dibawa oleh Andrei. Orang ini adalah kru personal radio yang mana akan membawa unit radio baru untuk dimainkan pihak gerilyawan. Orang radio yang disertakan ini ternyata adalah Katia, tunangannya Andrei sendiri.
Selama 3 tahun itu, Katia menghilang tanpa kabar karena sudah direkrut masuk ke sekolah intelijen. Misi sekarang ini adalah yang pertama bagi dirinya. Agak ngeri-ngeri sedap Andre jadinya. Di lain pihak ia gembira, namun di sisi lain ia pun jadi merasa khawatir dengan keselamatan dari tunangannya. Dalam cuaca yang tidak terlalu cerah itu, pesawat ini pun langsung mengudara. Menuju arah ke lokasi tujuan, ternyata awan pun makin tebal. Andre terpaksa sedikit melipir untuk menghindari awan tebal itu. Sania sang penerjun dan Katia sendiri sudah siap di kabin belakang. Awan ternyata makin lama makin tebal dan Andre pun terpaksa harus makin melipir menuju area tengah yang mana merupakan daerah yang berbahaya. Di bawah, pasukan Jerman sudah siaga dengan personelnya. Mereka lalu mendeteksi adanya objek terbang di areal sekitar. Pesawat Rusia ini sudah ke gap pihak Jerman. Lampu sorot raksasa lalu ditembakkan dan terlihatlah penampakan pesawat ini dari bawah. Langsung saja pesawat itu menjadi target serangan flak pihak Jerman. Hasilnya, baling-baling sebelah kiri pun mengalami kerusakan. Pesawat ini makin lama makin melambat dan berpotensi akan terjun bebas ke daratan. Linko disuruh Andre agar terjun duluan, sementara pilotnya sendiri terus berusaha untuk mengendalikan pesawatnya. Akhirnya pesawat itu pun mendarat dengan keras di sebuah lahan kosong. Linko sendiri berhasil mendarat dengan selamat, namun tidak lama kemudian ia pun sudah terkepung oleh pasukan Jerman. Pesawat itu sendiri mengalami kebakaran di bagian sayap belakang. Andre yang masih selamat langsung turun untuk membebaskan orang di kabin belakang. Sania sang penerjun rupanya sudah tewas, namun untungnya Katia yang berada di badan pesawat masih berada dalam kondisi selamat. Pasangan ini dengan tidak lupa membawa radionya segera kabur untuk menjauh dari posisi pesawat. Namun meledaknya pesawat itu membuat posisi mereka jadi mudah ditemukan oleh tentara Jerman. Ngeri dengan keberadaan anjing pelacak yang dibawa mereka, Andre pun membawa Katia masuk ke dalam danau di sebelahnya. Dengan menahan rasa dingin yang sangat, mereka pun lalu sembunyi di antara semak belukar di pinggiran danau. Keduanya berhasil selamat, pasukan Jerman tidak berhasil menemukan mereka. Linko dibawa ke kamp konsentrasi pihak Jerman yang khusus diperuntukkan bagi para tawanan perang. Di sana ia pun bergabung dengan para prajurit lain yang telah tertangkap, yang mana jumlahnya ternyata sangat banyak. Tahanan di sana bukan sekedar tahanan, ada saja tiap harinya yang menjadi korban. Para tahanan di kamp ini dipaksa untuk melakukan kerja rodi menggali bahan material untuk dijadikan bahan bangunan. Di sela waktu itu, Linko dan seorang tahanan lain yang sudah ia kenal langsung mencari celah untuk bisa kabur. Suatu hari salah seorang di antara tahanan menemukan sebuah ranjau yang tertanam di dalam tanah. Ranjau itu langsung mereka gelindingkan ke bawah dan terkena pada prajurit Nazi sendiri. Momen seperti itulah yang akan mereka cari sebagai bahan kabur nanti. Andre dan Katia sampai di pagi hari itu masih belum beranjak dari tempat mereka tadi malam. Terlebih dahulu mereka mengeringkan baju dan badan sebelum memulai berkegiatan. Tanpa mengindahkan waktu sarapan, mereka pun langsung memasang radionya. Andre sang lelaki manjat pun mencarikan ceweknya tangkapan sinyal dan Katia langsung berkirim kabar kepada pihak pusat. Kabar itu diterima baik oleh pihak Intel Rusia. Berbeda dengan Mr. Filipov yang merasa lega mendengar kabar bahwa orang mereka masih hidup, Kapten Politsey malah jadi curiga. Ia merasa aneh mendengar kabar bahwa posisi mereka mendarat masih berjarak 50 km dari target. Ia juga heran bagaimana bisa pesawat mereka kena tembak begitu saja padahal ia sudah diberikan jalur yang aman. Politsey menolak alasan faktor cuaca. Tidak lama kemudian terdengar suara peringatan dari luar, pesawat Jerman sudah nampak lalu datang melakukan serangan. Sejumlah bom mereka luncurkan dan menghancurkan semua benda yang ada di sana, peralatan perang berikut data-data. Hanya Politsey yang masih memegang satu data penting yang kebetulan saat itu sedang berada dalam genggamannya.
By the way, tadi ketika Katia sedang menyalakan radio dan berkirim kabar, gelombang transmitter mereka terdeteksi oleh pesawat radio milik Jerman. Prajurit yang bersangkutan langsung melaporkan hal itu kepada atasannya. Hal tersebut membuat pihak pimpinan Nazi menjadi gusar karenanya. Pemblokiran terhadap jalur jalan menuju TKP wajib segera dilakukan dan mereka akan meminta pasukan dari Operasi Delta untuk sekalian meringkus para gerilyawan. Semalaman berendam di danau dan sekarang terkena hujan, membuat Katia merasakan demam. Andre pun terpaksa membawanya ke rumah seorang warga agar bisa ikut menghangatkan tunangannya. Ibu petani yang baik ini memang membukakan pintu dan memberi Katia mandi air hangat. Namun demikian, ia meminta agar esok hari, begitu matahari bersinar, mereka sudah harus segera pergi. Pasukan patroli desa yang nurut sama perintah pihak Nazi bisa tiba-tiba datang melakukan razia. Andre meyakinkan bahwa dalam cuaca seperti itu, pasukan razia belum tentu pergi bertugas. Sebelum tidur, Katia sempat meminta radionya ditaruh di dekat tungku biar baterainya bisa kering dari air hujan. Esok paginya ketika Mama sudah sibuk menggarap ladang, datang kemudian sepasukan polisi desa seperti yang dibahas tadi malam. Si Ma petani langsung bangkit dan bergegas kasih kode kepada orang di dalam. Andre dan Katia pun langsung kabur tanpa sempat berpakaian dinas. Mereka langsung sembunyi di balik semak untuk kemudian memakaikan seragamnya. Saat itulah Katia baru ingat dengan radionya. Ia hendak langsung balik ke dalam rumah, namun pemandangan si Ma yang lagi kabur keburu tampil di depan mata. Salah seorang polisi desa itu ternyata tanpa ragu menembaknya. Setelah merampas semua barang yang ada di dalam rumah, mereka pun langsung membakar gubuk tersebut. Kepala polisi marah kepada anggotanya gara-gara sang anggota membunuh si Ma. Kini mereka jadi nggak ada info tentang pemilik radio transmitter itu. Pak Kepala polisi lalu menyeru seseorang untuk menyerahkan radio tersebut kepada pihak Nazi dan mengaku bahwa ia telah membunuh pemiliknya. Pada Perang Dunia yang kedua itu, orang Ukraina yang berhaluan nasionalis memang berpihak kepada Jerman. Mereka berharap bisa dibantu untuk mendeklarasikan negara mereka sendiri. Setelah kepergian pasukan polisi desa, duet Andre dan Katia terus membuntuti kereta kuda yang membawa radio mereka. Tiba kemudian ketika kereta itu tepat berada di bawah posisi keduanya. Andre langsung melompat dan menghajar sang kusir kereta. Mereka pun bertempur, hampir saja Andre terkena tikam pisau sebelum akhirnya ia dibantu oleh Katia. Radio itu berhasil mereka ambil alih. Andre lalu mengambil baju Pak Kusir untuk ia pakai sebagai kostum penyamaran. Mereka akan jalan dengan sebuah drama. Andre baru saja menangkap anggota gerilya Soviet dan akan menyerahkannya kepada pihak Nazi. Sampailah kemudian mereka di sebuah jembatan yang dijaga oleh pihak polisi desa. Sesuai rencana, Andre pun berakting seolah-olah ia sukarelawan lokal yang hendak membawa tawanannya kepada pihak Jerman. Namun ternyata muncul sebuah hal yang di luar perkiraan. Melihat tampang Katia yang manis, penjaga-penjaga itu terlebih dahulu ingin menikmatinya. Ribet jadinya urusan. Andre pun berusaha tetap slow untuk melarang mereka, namun ada satu orang yang langsung main sergap saja. Terpaksalah dilakukan kekerasan. Andre dan Katia langsung kabur melabrak penjagaan. Walhasil, kereta kuda ini pun jadi buruan patroli desa. Masuk menuju ke sebuah area terbuka, kereta kuda yang ngebut ini lalu terjerembab pada sebuah jalan yang sangat butut. Andre dan Katia yang terjatuh langsung lari balik ke dalam hutan. Keduanya terus berlari hingga tiba di sebuah tepian sungai. Sadar bahwa mereka berdua akan sulit menghindar, Andre pun menyuruh Katia untuk lari ke arah yang berlawanan, sementara sang lelaki akan berusaha mengalihkan perhatian. 12 km dari lokasi itu, Katia akan menemukan kamp pasukan gerilya. Pasangan ini dengan terpaksa harus berpisah. Katia dengan gembolan pesawat radionya berusaha keras melarikan diri menjauh dari posisi tunangannya. Sementara itu, Andre sendiri menggiring pasukan lawan untuk mengajar ke arah berbeda. Ia terus melakukan perlawanan hingga akhirnya senapan itu kehabisan peluru. Kehabisan celah untuk bisa melarikan diri, Andre pun lalu terjun ke sebuah lubang yang mana kemudian dilempari granat oleh pihak lawan.
Menjalani kehidupan di penjara, Lingko sangat merasa kelaparan dan iri melihat tawanan lain diberikan menu tambahan. Jatah sup ayam itu khusus diberikan kepada tawanan yang punya job sebagai tenaga konstruksi bangunan. Suatu hari di saat ia sedang membawa mayat-mayat tahanan kabur, Lingko dipanggil masuk ke ruang komandan. Seorang komandan pasukan SS yang minta dipanggil sebagai Mr. Holt sudah standby di ruang sana. Ia bilang bahwa kesatuan mereka sedang mencari tenaga bantuan untuk memberantas bibit pemberontakan di dalam tahanan. Kepada Lingko, ia bertanya apabila di dalam barak ia mengetahui orang yang pernah mengajak berontak. Lingko lalu menyebut nomor kode seorang tahanan. Ia pun lalu diminta untuk membunuhnya dengan imbalan akan diberikan makanan enak. Daripada ia sendiri yang ditembak, Lingko memilih untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Dibawalah ia ke lapangan untuk mengeksekusi seorang tahanan yang kondisinya memang sudah payah. Di depan pasukan Jerman, tanpa ragu, Lingko melakukan eksekusi itu. Imbalan dari pekerjaan tersebut langsung diberikan saat itu juga. Sambil menelan perasaan bersalah, Lingko berusaha menikmati makanan itu. Sikap Lingko yang tanpa ragu membunuh teman senegara demi semangkuk sup ayam itu membuat Mr. Holt jadi terkesan. Andre yang tadi terjebak di dalam lubang ternyata masih hidup dan sekarang sudah berada di kantor polsek daerah setempat. Di sana ia diinterogasi, namun sebagai seorang berkepribadian keras, Andre masih tetap tutup mulut. Pak Kapolres lalu memanggil Martole, seorang personal spesialis penyiksaan, seorang penyayang anabul. Andre minta diurusnya, setidaknya esok hari orang ini sudah harus bisa diminta bicara. Dibawalah kemudian Andre masuk ke sebuah workshop pandai besi. Sambil menebar ancamannya, Martole memanaskan besi yang akan dipakai untuk menyakiti Andre. Sang pilot mulai keder, apalagi ketika Martole nanya-nanya soal jadwal kawin. Sudah pasti si junior yang akan dijadikan objek bulian. Martole menyuruh sang penjaga untuk melepas celana Andre, namun ternyata sang penjaga ini tidak begitu tega melihat penyiksaan ala Gestapo. Ia pun lebih memilih untuk melakukan penyiksaan dengan caranya sendiri, masih mending ketimbang orang yang masih sebangsa ini kehilangan masa depannya di depan calon mertua. Sang penjaga menyiksa Andre hingga tak sadarkan diri. Pada akhirnya, Martole tidak bisa lagi menyiksanya, Andre pun ia bawa keluar dari sana. Katia yang mengikuti ucapan Andre masih berusaha berjalan menyusuri bantaran sungai. Malam itu ia pun ditemukan oleh dua orang anggota pasukan gerilya. Ia pun lalu diboyong menuju sebuah tempat yang merupakan kamp dari gerombolan guerilla ini. Pemimpin dari kamp tersebut adalah seorang mama yang bernama Savchuk. Hobinya adalah makan timbal sambil melahap lalap-lalapan. Untuk sementara waktu, Katia pun aman berada di sana. Berkat penampilannya kemarin yang meyakinkan, Lingko akhirnya ikut terpilih di antara beberapa orang yang direkrut sebagai anggota satuan rahasia di bawah pimpinan Mr. Holt. Mereka akan diberikan tugas untuk memberantas kaum gerilya di dalam hutan. Untuk tugasnya ini, masing-masing akan diberikan gaji dan perlengkapan yang memadai. Lingko yang dipilih sebagai komandan diberi pembekalan strategi. Mereka harus berisik kepada warga sekitar agar bisa memancing respon. Andre yang sudah diserahkan kepada tentara Jerman lalu dibawa menuju kantor komando Nazi. Di sana ia digabungkan dengan tawanan lain yang baru kegap dalam sebuah pertempuran. Saat itu di sana sedang dilakukan sesi foto, semua tahanan disuruh untuk berpose di depan kamera dengan memegang jatah konsumsi yang sangat nikmat mengenyangkan. Satu syarat yang diminta oleh sang fotografer bahwa mereka harus tersenyum. Susah diajak senyum meskipun sudah dipancing dengan poster porno, komandan akhirnya membunuh salah seorang di antaranya. Terpaksalah kemudian para tawanan ini senyum manis di depan kamera. Bentuk media yang akan dijadikan bahan propaganda pihak Jerman. Tawanan-tawanan ini lalu dikirim menuju kamp konsentrasi yang mana lokasi sang navigator sedang berada. Bertemu lagilah akhirnya kedua kru pesawat Soviet ini. Kebetulan saat itu adalah jadwal makan yang menunya jauh berbeda dengan yang diberikan pada sesi foto tadi. Sambil menikmati entah buah-buahan apa itu yang dibagikan, Lingko lalu cerita soal kehidupan di dalam tahanan.
Andre ia sarankan agar melupakan keinginan untuk kabur jika tidak mau dihabisi oleh pasukan penjaga. Ia juga menyarankan agar temannya ini melupakan semua prinsip yang mereka pegang sebagai tentara Soviet. Andre mulai heran melihat temannya itu seperti yang gak ingin kabur dari sana. Ia jadi geram melihat navigatornya ini yang sudah kehilangan rasa nasionalismenya. Si Linko malah menyuruhnya diam sambil meludahi mantan komandannya ini. Andre langsung menyerang Linko, namun untungnya keributan itu tidak terus terjadi. Malam itu, di saat semuanya masih tidur, para tawanan yang diperbantukan dalam operasi Delta langsung keluar untuk pergi menjalankan tugas. Satu orang tawanan lain masih sempat melihatnya. Sebelum keluar barak, Linko masih sempat balik dan menghunus pisau. Ia sangat ingin menghabisi Andre. Sebelum kejadian, ia masih ditahan oleh seorang rekan yang langsung menyeretnya keluar barak. Semua momen itu disaksikan oleh seorang tawanan tadi. Esok paginya, pihak Wehrmacht yang tidak mengetahui keberadaan satuan rahasia itu langsung mengumumkan bahwa tadi malam ada sejumlah tahanan yang kabur melarikan diri. Resiko jika ada yang kabur, maka 10 orang tahanan akan dipilih secara random untuk dieksekusi. Dilakukanlah kemudian eksekusi tersebut yang mana disaksikan oleh semua tawanan dan para pekerja warga lokal. Mr. Holt yang bertanggung jawab atas meninggalnya para korban itu berusaha untuk memendam rasa bersalahnya. Sampai di kantor, laporan kemudian datang. Orang lapangan kembali mendeteksi adanya sinyal radio pihak Soviet yang berasal dari hutan. Hal itu membuat Herr Holt jadi murka. Sambil berteriak, ia pun minta dikirimkan armada udara untuk melakukan bombardir terhadap lokasi sinyal radio tersebut. Ucapannya itu terdengar oleh sekretaris kantor yang langsung pergi berobat ke bilik P3K. Di sana ia diminta diperiksa oleh seorang perawat yang ternyata adalah kaki tangan dari pihak gerilya. Mereka ini adalah mata dan telinga pihak gerilyawan di dalam kantor Nazi. Segeralah si ibu perawat mengirim anaknya untuk menyampaikan pesan itu ke kamp gerilyawan di tengah hutan. Begitu mendengar kabar dari bocah ini, segeralah pasukan gerilya pimpinan Tante Savchuk melakukan migrasi menuju kamp berikutnya. Begitu pesawat bomber tiba, orang yang menjadi target sudah tidak berada di sana. Linko dan kawan-kawan kini sudah beredar di luaran dan tiba di sebuah desa dengan populasi 20 rumah saja. Mereka langsung turun ke rumah warga untuk mengkorek info tentang keberadaan pasukan gerilya. Berpura-pura sebagai tawanan yang baru kabur dari camp, Linko minta diberikan makanan sekalian minta info tentang keberadaan pasukan gerilya. Tidak mendapatkan info dari kepala dusun yang seorang mama itu, Linko berbuat kejam. Ia perkaos cucu sang nenek untuk memberikan efek teror kepada warga. Hasil sesi foto kemarin mulai dipergunakan oleh pihak Nazi. Hari itu, Kapten Polizei membawa sebuah pamflet yang ditebar pihak Jerman kemarin hari. Foto itu disertakan caption pasukan Soviet yang sudah bersenang hati menyerahkan diri kepada pihak Jerman. Pak Kapten makin yakin dengan penilaiannya bahwa si Andre ini adalah seorang pengkhianat. Orangnya sendiri saat itu sudah merasa tak sanggup lagi menjadi penghuni camp tersebut. Andre lebih memilih berusaha kabur dan mati ditembak oleh penjaga ketimbang menderita di dalam sana. Apalagi karena sekarang navigatornya yang pengkhianat sudah duluan berada di luaran. Seorang rekan menduga bahwa kaburnya mereka kemarin cuman bohongan belaka untuk mengelabui mata-mata pihak gerilya. Tidak terbayangkan berapa banyak korban jika pihak gerilya termakan oleh jebakan itu. Sang rekan berjanji akan membantunya kabur asal Andre mau janji pula akan berusaha untuk menemukan pasukan gerilya dan memperingatkan mereka tentang bahaya pasukan Linko dan kawan-kawan. Esok harinya dengan modal sebuah mortar yang pernah mereka temukan dalam galian tanah, rekan lain mengalihkan perhatian dan Andre langsung kabur melarikan diri. Andre terus jalan menyusuri hutan dan malam harinya ia menemukan sebuah rumah warga. Khawatir jika saja rumah itu membahayakan, ia pun balik kabur ke dalam hutan. Karena kondisi yang lemah berikut kaki yang lecet parah, Andre akhirnya tepar di lokasi itu. Baru pagi harinya ia terbangun ketika ditemukan oleh seorang wanita lokal. Hari itu pasukan Jerman melakukan razia besar-besaran terhadap sebuah desa. Para penduduknya digiring keluar dari rumah, sementara rumah-rumah mereka diancam akan mereka bakar sampai ludes.
Muncul kemudian serangan yang dilakukan oleh para pasukan Delta di bawah pimpinan Linko. Mereka ini datang ke lokasi seolah memberikan bantuan kepada para warga. Adegan itu ternyata diorkestrasi oleh Herhold dari balik layar. Dia sengaja melakukannya untuk memancing agar pasukan gerilya keluar dari kandang dan pasukan Linko bisa menyusup masuk ke dalam pasukan mereka. Dengan desakan dari Mr. Holt, Linko menyuruh anak buahnya untuk maju agar berkesan beneran tempur dengan pasukan Jerman, meskipun akhirnya dia sendiri yang harus kena tembak. Pasukan pimpinan Komandan Savchuk sendiri memang terpancing melihat pertempuran itu. Dengan artileri yang mereka punya, mereka pun segera maju untuk membantu perlawanan gerilya palsu. Katia yang hendak turun membantu, lalu disuruh untuk balik melipir bersama pasukan lain di pinggiran rawa. Kedatangan pasukan gerilya ini disambut baik oleh Herhold. Ia lalu kasih instruksi agar pasukan unit kedua untuk menikam pasukan gerilya dari arah belakang. Untungnya, tadi Katia disuruh balik hingga ia pun bisa melihat kedatangan pasukan tersebut. Laporan berikutnya yang didapat oleh Herhold bahwa pasukan unit kedua sudah mundur karena mendapat hujaman bom dari pasukan gerilya. Gagal dengan umpannya, Linko dan pasukannya disuruh mundur dan Mr. Holt memutuskan agar mereka membakar saja desa tersebut. Sebagai tentara rahasia, maka Linko pun dikasih perawatan terpisah dengan para prajurit Jerman. Sang perawat mata-mata gerilya lalu datang untuk memberikan pertolongannya. Ia mendengar bahwa tentara satu ini hendak mencari keberadaan dari kelompoknya. Bu perawat ini telah masuk kepada jebakan mereka. Beda nasib dengan Linko, Andre yang tadi ditemukan oleh wanita lokal lalu dibawa kepada orang-orang gerilya, namun ternyata malah kepada versi yang palsu. Mendengar bahwa orang ini adalah pelarian asli dan seorang pilot bintang 2 di negaranya, sang gerilyawan palsu langsung membekuk Andre dan menangkapnya. Andre lalu disekap di sebuah barak lokasi persembunyian mereka. Dasar memang teledor, sang penjaga membiarkan bara arang jatuh begitu saja, yang mana lalu dimanfaatkan Andre untuk memutus tambang pengikatnya. Andre pun bangkit dan mengambil berbagai senjata yang berada di sana, lalu keluar dari lokasi itu yang merupakan sebuah gua. Semua orang sedang tidur lelap, sehingga orang ini pun bisa bebas jalan keluar. Andre lalu naik ke dataran tinggi di seberang gua tersebut. Dari sana ia melemparkan satu buah mortar. Ledakan itu memancing semua orang untuk keluar, yang lalu ia habisi dengan serentetan tembakannya. Semua personel operasi Delta dia hajar sampai tak bersisa. Pada saat yang bersamaan, sebuah pesawat Soviet sedang berada di atas udara, bersiap untuk menerjunkan satu peleton pasukan. Pasukan spesial unit ini sengaja diturunkan untuk membantu kekuatan pasukan gerilya. Momen apes kaum gerilya terjadi di kantor komando Nazi ketika Tante Wanda ke gap Mr. Holt lagi ngepoin dokumen kesatuan. Menolak untuk ditangkap dan interogasi, Mbak Wanda memutuskan untuk bunuh diri. Kehilangan seorang Wanda membuat pasukan gerilya kehilangan informan paling vital bagi usaha sabotase mereka. Kini mereka pun tidak punya info soal jadwal kedatangan kereta api pembawa rudal yang tadinya hendak mereka hancurkan. Katia lalu mengajukan diri untuk mendaftar sebagai sekretaris kantor. Info dari Bu Perawat, pihak Jerman sedang mencari sekretaris baru dan sebagai alumni sekolah intelijen, Katia sangat fasih berbahasa Jerman. Saat itu juga ia pun berangkat untuk melamar pekerjaan tersebut. Pekerjaan itu tidak membutuhkan banyak persyaratan, hanya sekedar fasih bahasa Jerman dan bisa mengoperasikan Excel dan PowerPoint. Katia langsung diterima dan ditempatkan di ruangannya bersama dengan seorang bapak-bapak yang juga seorang penduduk lokal. Dia itu dulunya adalah seorang guru dan kini ia hidup dalam rasa bersalah karena telah bekerja untuk kaum penjajah. Andre yang melanjutkan pencariannya terhadap lokasi kaum gerilya menemukan seorang penerjun yang nyangkut di atas puun. Ia pun lalu menolong orang tersebut.
Setelah menolong sang penerjun, bukannya ucapan terima kasih yang ia dapatkan, namun malah todongan pistol. Ia pun lalu dibawa menuju lokasi camp para penerjun yang baru tiba tadi malam. Ia lalu dihadapkan kepada Kapten Deryabin, pimpinan dari rombongan penerjun ini. Andre pun lalu menjelaskan bahwa ia adalah tawanan yang baru kabur dari penjara. Kepada Deryabin dan seorang wakil pasukan gerilya, ia juga memaparkan sebuah dokumen yang menunjukkan adanya sekelompok tahanan yang pura-pura kabur. Mereka itu berusaha untuk masuk ke dalam pasukan gerilya. Lazaruk sangat kaget mendengarnya. Ia lalu membawa dokumen itu untuk ia tunjukkan kepada Mama Savchuk. Kebetulan mereka ini baru kedatangan seorang mantan tahanan. Orangnya adalah Linko yang dibawa Bu Perawat menuju camp mereka. Ia pun lalu dipanggil masuk ke dalam ruangan. Feeling Linko sudah merasa gak enak saja melihat gejala yang sedang terjadi. Sempat ia hendak kabur namun keburu tertangkap oleh seorang anggota. Dia pun lalu dihadapkan kepada Komandan Savchuk dan ditanya perihal asal-usulnya. Linko lalu cerita mengenai penerbangannya yang gagal hingga ditahannya ia di kamp konsentrasi. Ia pun menjelaskan soal pelarian palsu dan pasukan sempalan operasi Delta yang beranggotakan tawanan-tawanan itu. Linko secara jujur mengakui bahwa ia adalah seorang di antaranya, namun akibat keterpaksaan saja. Ia bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan pembunuhan sekalipun. 3 orang petinggi kaum gerilya ini lalu pergi keluar untuk berunding, sementara di dalam, Linko kasakusuk mencari senjata dan mengosongkan pelurunya. Perundingan Mama Savchuk dan kawan-kawan kemudian menyepakati bahwa mereka akan memberikan kesempatan kepada Linko karena bisa saja orang itu memang terpaksa jadi pion pasukan Jerman. Masuk lagi ke dalam, Linko memperkuat penyesalannya dengan drama yang ia lakukan. Ia berusaha melakukan bunuh diri dengan pistol yang kosong itu. Di kantor komando Nazi, rapat darurat dilakukan atas kegagalan operasi Delta dalam mencapai misi mereka. Kini mereka pun sudah mendapati bahwa anggota pasukannya sudah pada isdet. Herhold berada dalam tekanan, apalagi karena ia belum punya info soal pelaku pembantaian pasukannya. Pihak pimpinan mengingatkan bahwa jadwal tes ledak itu akan dilakukan dalam 2 hari ke depan. Jadwal kedatangan rombongan militer itu lalu sampai kepada Katia. Katia langsung pulang ke rumah Bu Perawat tempat ia numpang tinggal. Di sana sudah ada radionya yang telah dibawakan oleh Mr. Parkhomenko. Segera ia pun berkirim kabar kepada pihak gerilya maupun kepada pihak pasukan paratroopers. Andre yang ikut membaca pesan kode dari Katia mengenali simbol-simbol yang dipakai pada pesan tersebut. Meyakini bahwa calon istrinya masih hidup dan sedang berada di antara para gerilyawan, ia pun jadi senang luar biasa. Esok harinya di kantor komando, info baru mengenai keberangkatan kereta itu akan dispil oleh pihak pusat. Mr. Nosov diminta agar terus siaga dengan teleponnya. Balik ke dalam ruangannya, Katia langsung menodong patwa ini dan meminta info yang sangat penting itu. Ia pun mengungkap identitasnya sebagai agen dari pihak gerilya. Mr. Nosov sebetulnya nggak peduli jika ia berakhir ditembak mati, namun ia pun kasihan kepada nasib cewek mungil ini jika ia melaporkannya. Akhirnya ia pun memberitahu mengenai jam kedatangan dari rombongan kereta itu. Pagi itu jembatan penyeberangan di daerah Bobrins sudah diintersep oleh pasukan paratrooper dan kaum gerilya. Rombongan kereta itu akan terdiri dari 2 gerbong lokomotif dan masing-masing bergerak dalam selang 5 km. Dari sejak pagi hari, pasukan gerilya dan pasukan paratroopers yang berada di seberangnya sudah bersiaga di sekitaran jembatan. Senjata berat sudah disiapkan untuk bertarung melawan pasukan lawan. Pasukan Nazi cabang Bobrins mulai berdatangan di siang harinya. Kereta pengangkut rudal sendiri sudah diberangkatkan dari Berlin sejak pagi dan berencana untuk tiba di daerah Bobrins sekitar jam 5 sorenya. Datanglah kemudian kereta gerbong pertama yang bertugas sebagai kereta pengawal. Saat itu pihak Soviet masih belum melakukan tindakan. Parkhomenko dari pihak gerilya lalu nyebrang untuk berkonfirmasi kepada pihak paratroopers. Rupanya peledakan baru akan dilakukan pada saat lewatnya kereta kedua. Namun ketika mereka bersiaga, tampak bahwa pasukan Jerman sudah menemukan rangkaian kabel instalasi peledak. Mereka pun memutuskan kabel peledak itu lalu bersiap melakukan serangan ke arah pinggiran sungai. Kapten Deryabin langsung bertindak untuk menembak prajurit itu.
Dimulailah pertempuran di antara kedua belah pihak. Andre tidak membiarkan rencana mereka buyar begitu saja. Ia pun langsung terjun menuju sungai. Andre berenang dan berusaha mencapai pilar penyangga jembatan. Ia hendak menyambung lagi kabel peledak yang tadi sudah diputuskan. Selama pertarungan berlangsung, sang pilot berjibaku menghindari tembakan lalu memanjat menuju pilar penyangga. Dengan cover dari para tentara di belakangnya, ia berhasil menemukan kabel itu lalu bergegas menyambungkannya. Tepat setelah ia kelar menyambungkannya, ia pun loncat dan Pak Kapten Deryabin langsung menekan detonatornya. Bom itu berhasil diledakkan tepat sebelum kereta kedua berhasil lewat. Pertempuran pun makin sengit, pasukan para troopers langsung maju untuk menyerang gerbong yang kedua. Sebelum kereta kedua ini berhasil mundur, pasukan gerilya langsung meledakkan rel kereta yang berada di belakang. Kini gerbong kereta ini berhasil terkunci di lokasi tersebut. Linko yang berperan sebagai sniper pihak gerilya ikutan terlibat dalam pertempuran itu. Dengan santai, ia membantai satu persatu prajurit Jerman. Laporan tentang pembajakan itu akhirnya sampai kepada Herhold di kantor komando. Ia pun segera bergerak menuju lokasi TKP. Sementara pasukan gerilya melakukan serangan terhadap prajurit Jerman, sebagian anggota para trooper langsung naik ke atas gerbong untuk mendeaktifkan rudal mereka dan menaruh bom di dalamnya. Sementara itu, Andre yang berusaha melipir ke bantaran sungai tiba di sisi di mana Linko sedang berada. Sang navigator pengkhianat ini merasa ancaman akan datang jika Andre tetap hidup, ia pun langsung menembaknya. Pasukan gerilya dan para trooper mulai mundur ketika mereka beres memasangkan bomnya. Kapten Deryabin kembali menekan detonatornya dan hancurlah rudal Jerman yang tadinya hendak mereka kirim untuk menyerang Moskow. Herhold menyaksikan sendiri senjata andalan dari junjungannya ini hancur di depan mata. Pasukan para trooper kabur lewat bawah jembatan dan di sana mereka menemukan tubuh Andre yang sedang tergeletak. Mereka pun segera memboyongnya masuk ke dalam hutan. Selepas insiden itu, tindakan tegas langsung dilakukan oleh pihak pusat. Herhold langsung dipecat saat itu juga. Menolak untuk menyerahkan senjatanya, Pak Kapten ini malah menembak ajudan sang pembawa pesan. Ia pun langsung masuk ke dalam kantornya di mana saat itu Katia sedang berada. Daripada dipecat dan hilang harga diri, Herhold memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Di camp kaum gerilya, pemakaman sedang dilakukan terhadap anggota gerilya dan para trooper yang gugur di medan tempur. Linko yang lagi berusaha caper memberikan kalimat berkabungnya. Katia yang baru pulang dari kantor menyusul kemudian. Ia sudah khawatir jangan-jangan di sana ada makam dari suaminya. Namun ternyata sampai saat itu masih belum ada tanda tentang keberadaan Andre. Ia pun masuk ke dalam gubuk dan melaporkan soal tewasnya Herhold. Kepada Tante Savchuk, ia lalu memberikan sejumlah dokumen yang ia ambil dari ruang mantan komandan SS itu. Katia lalu keluar dan bicara kepada Linko yang sedang pura-pura sedang berkabung. Karena overacting, Linko lalu keceplosan bilang ikut berkabung terhadap kematian Andre. Katia tentu saja kaget dan berlari dengan histeris. Andre sendiri saat itu masih berusaha diberikan pertolongan oleh pihak para troopers. Untungnya, tembakan Linko tadi masih kena di atas dada. Andre masih selamat dan berhasil bertahan hidup. Orang ini terus mengigau dan nyebut-nyebut nama Katia. Kondisi Andre terkini lalu dilaporkan oleh Deryabin kepada Parkhomenko. Ketika si pejuang gaek ini tiba di kamp gerilya, ia pun memberikan kabar itu kepada Katia. Dengan ditemani oleh Tante Savchuk, Parkhomenko mengabarkan bahwa tunangannya masih hidup meskipun keadaannya masih butuh perawatan. Untuk itu, Andre pun akan ikut dibawa oleh pasukan para trooper yang akan langsung pulang dijemput pesawat. Katia tidak keberatan mendengar calon suaminya masih selamat, ia pun sudah senang luar biasa. Esok siangnya, pasukan spesial ini sudah tiba di kota Moskow. Andre yang sudah sedemikian akrab dengan mereka, diajak gabung bersama kesatuan khusus ini jika nantinya ia tidak bisa lagi menjadi pilot. Untuk itu, Kapten Deryabin pun memberikan kontak dan kode khusus agar bisa menghubungi mereka. Berbeda dengan penerimaan tim para troopers, sambutan yang diberikan oleh pihak Intel nggak ada hangat-hangatnya.
Kapten Politsai langsung menangkap Andre atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Di kamp gerilya malam itu, Savchuk dan Katia mulai memeriksa dokumen-dokumen milik Herhold. Di sana mereka menemukan satu dokumen mengenai kontrak rekrutmen anggota operasi Delta yang mana mencantumkan nama Linko. Didapat pula profil yang bersangkutan yang disebut bisa membunuh rekan senegara tanpa banyak pikir panjang. Terbongkarlah background sang pengkhianat di antara mereka. Linko langsung mereka kejar beramai-ramai dan orangnya sendiri ternyata melakukan perlawanan. Ia berhasil membunuh seorang anggota sebelum akhirnya kabur menuju rawa. Naasnya, orang yang gak kenal medan ini lalu melangkah menuju lokasi terdapatnya lumpur hisap. Linko terjerembab di sana dan dengan ditonton oleh para anggota gerilya, ia dibiarkan tenggelam masuk ke dalamnya. Berakhirlah riwayat sang navigator pengkhianat bangsa. Di tanah air, Andre sedang menghadapi ancaman berat setelah Kapten Politsai menyerahkan dokumen yang mana dilengkapi dengan foto propaganda dari flyer pihak Jerman. Tanpa diberikan kesempatan membela diri, pihak pengadilan militer mengganjar Andre hukuman mati atas dakwaan berkhianat terhadap negara. Di perjalanan menuju penjara, Andre meminta agar teman penjaga bantu menghubungi nomor kesatuan khusus para trooper dengan kontak Kapten Deryabin. Beberapa hari berikutnya, Katia yang sudah berhasil tiba di base camp harus mendapatkan kabar yang mengenaskan itu. Calon suaminya sudah didakwa hukuman mati dan sedang menunggu giliran untuk menjalani eksekusi. Kini ia pun menghadapi nasib harus menjadi single mother karena dari pemeriksaan ia kini sudah hamil dan umur kehamilannya sudah mencapai 5 minggu. Sempat-sempatnya ternyata pasangan ini memadu asrama di dalam hutan. Tibalah waktunya saat itu bagi Andre Gritsov untuk menjalani hukuman mati. Sebelum eksekusi itu sempat dilakukan, datang kemudian Mayor Deryabin bersama dengan pasukannya dari satuan elit NKVD negara Soviet. Mereka meminta hukuman ditunda sampai permasalahannya clear terlebih dahulu dan sekalian membawa Andre keluar dari TKP. 6 bulan kemudian, Katia sudah melahirkan seorang bayi yang sehat. Ia masih tetap hidup sendiri di mes Intel Soviet. Saat itulah Andre yang berhasil lolos dari hukuman mati datang untuk mencarinya. Andre yang berakhir menjadi anggota pasukan NKVD sudah naik pangkat menjadi mayor. Pasangan ini akhirnya mendapatkan happy ending yang mereka dambakan. Mereka kembali bisa bertemu dan suatu hari nanti keduanya bisa berangkat sama-sama mengantar bayi ke posyandu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.